Halo bro, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Ipin di channel Flores Motovlog. Kali ini kita akan melakukan kegiatan jalan-jalan virtual episode Wangka menuju ke Soa. Kita start dari pertigaan Wangka yang ke kiri tadi menuju ke Riung, Kecamatan Riung, dan tadi saya startnya dari Moronggela. Dan pada saat ini kita sudah berada di jalan menuju ke Soa. Sebagaimana bisa kita lihat di video, kondisi jalan ini memang rada-rada sepi ya. Memang sepi karena pengguna jalannya itu tidak terlalu banyak. Dan saya sebagai pengguna jalan merasa bebas untuk explore jalan ini sebaik mungkin. Oh ya kawan, video ini saya ambil hari Jumat 26 Agustus 2022. Dan jalur yang kita lintas ini, jalan ini merupakan jalan provinsi kalau kita berbicara dari sisi kewenangan. Sehingga proses perbaikan begitupun dengan proses perawatan terhadap jalan ini diatur oleh pemerintahan provinsi. Dan saya memang sengaja merekam jalan ini karena menurut saya, dalam catatan saya sebagai pengguna jalan, saya melihat ada perubahan yang cukup besar di jalur-jalur jalan provinsi ini dalam 3 tahun terakhir. Saya tentu saja tidak sedang untuk mengglorifikasi pemimpin di level provinsi yang berkomitmen untuk menyelesaikan jalan provinsi ini. Tapi saya hanya mau menunjukkan kepada publik bahwa kondisi jalannya memang sudah semakin baik, sudah baik. Dan kita sebagai pengguna jalan merasa terbantu dengan kondisi jalan ini. Kembali ke soal yang tadi, memang saya harus mengakui bahwa kondisi jalan yang baik ini tentu buah dari komitmen pemimpin di level provinsi yang pada masa awal, pada masa kampanye dulu sudah berjanji kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan jalan ini yang selalu dikeluhkan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur, dan tidak pernah diselesaikan. Dan kali ini kita akan lihat sendiri bagaimana perubahan tersebut. BTW bro, kondisi jalan yang semakin baik bukan berarti membuat kehati-hatian kita pada saat menggunakan jalan itu semakin menurun ya. Contohnya seperti saya di video ini. Hampir saja saya terpental bahkan jatuh dari jalan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama jatuhnya keluar dari jalan, atau yang kedua saya jatuh dan hampir bersinggolan dengan travel. Memang kalau kita perhatikan dari video tadi, jarak travel dan saya tadi masih sangat jauh ya. Dan harus saya akui, saya dalam kondisi yang kaget. Saya kaget ketika travelnya itu muncul dari depan di box, dan kemudian saya refleks menekan
rem belakang. Bujur masih aman lah, tidak terjadi apa-apa. Saya terancam 2 kali tuh, bisa dilihat kembali di video tadi. Silakan pause dan kembali ke belakang. Kembali ke soal jalan tadi. Dan kalau bro sekalian adalah pengguna jalan ini, pasti paham yang saya maksudkan dengan jalan yang sudah baik 3 tahun terakhir ini. Salah satunya di jalur yang sedang kita lintasi ini. 3 tahun terakhir, biasanya 2 tahun terakhir lah kalau saya melintasi jalur ini, biasanya saya agak-agak malas kalau sudah sampai di jalur ini. Kita memang tidak bisa memacu kendaraan dengan kecepatan yang sedikit lebih baik karena jalannya jelek sekali dan kita harus manuver sana sini untuk cari di titik mana jalur ini yang agak baik. Ditambah lagi dengan kondisi jalanan di sini yang kadang-kadang licin, berkerikil maksudnya, sehingga kalau kita terlalu memaksakan diri untuk memacu dengan kecepatan yang cukup baik, ya sangat berisiko ya. Tapi kalau kita lihat sekarang di jalur ini, kita memang pantas untuk memacu dengan kecepatan yang agak tinggi sedikit, agak baik sedikit. Sebagai pengguna jalan ini, pengguna jalur ini, ada satu hal yang saya mesti selalu informasikan kepada para pengguna, baik yang akan mengguna maupun yang sering menggunakan jalur ini. Tentu yang sudah sering menggunakan jalur ini hafal dengan kondisi yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan adalah kondisi ternak, baik itu anjing, kerbau, sapi yang kadang-kadang dalam hitungan detik atau mendadak sering melintasi jalur ini. Kita yang mungkin jalan atau memacu kendaraan dengan kondisi yang sedang-sedang saja atau slow-slow saja tidak akan berbahaya ya, berdampak pada kita. Tapi kalau kita lagi buru-buru dan memacu kendaraan dengan gas yang cukup tinggi atau dalam tempo yang cukup tinggi, akan sangat berpengaruh bro. Sehingga saya selalu menyarankan untuk bro sekalian yang menggunakan jalur ini untuk selalu waspada. Walaupun kita memacu dengan kondisi atau dengan mode berkendara yang cukup tinggi, kita mesti selalu hati-hati dengan beberapa ternak yang dalam hitungan detik atau dalam kondisi yang cepat sekali melintas di jalan yang kita sedang gunakan. Di kondisi ini, di tahun sebelumnya kondisi jalannya juga sudah sangat tidak baik ya. Agak sulit kita melewati jalur ini. Tapi kondisi sekarang bisa dilihat sendiri, bahkan di jalur ini got airnya itu juga bagus, sehingga drainase besok-besok kalau terjadi hujan juga sangat baik. Tentu jalan provinsi ini, jalur provinsi ini akan sangat awet, bisa bertahan lama. Sampai di sini dulu video kita kali ini, segmen Wangka menuju ke Soa.
Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan berlangganan atau subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya.